Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bahwa tahun ini 2026 kita masuk dalam satu tema faster, deeper, wider, and nothing impossible. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan yang mengalami wider, sebelum mereka mengalaminya mereka harus mengalami deeper. Bagaimana Elia mendapatkan kesempatan untuk Tuhan beserta dengan dia. Nah, hari ini kita melanjutkan lagi dengan seorang yang luar biasa, yaitu Paulus. Mari kita sama-sama melihat bagaimana Paulus mendapat pendalaman dari Tuhan, dan dia akan juga mendapat perluasan daripada Tuhan. Galatia 1 ayat 17. Kita baca, setelah bertobat, Paulus tidak langsung melayani, ia masuk ke Arab, ke tempat kesunyian, dan Tuhan membentuknya. Mari kita baca Galatia 1 ayat 17 dan 18, boleh buka siapa yang sudah dapat? Oke. Kita lihat bahwa Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia bertobat, dia tidak langsung berpikir bahwa dia langsung saat itu melayani. Tetapi Paulus menunjukkan prinsip kerajaan Allah yang sangat penting. Tuhan lebih mementingkan kedalaman sebelum mempercayakan perluasan. Paulus tidak langsung melayani. Galatia 1 ayat 17, aku tidak pergi ke Yerusalem, dia katakan. Nah, makna bagi kita adalah setelah perjumpaan radikal dengan Kristus, kita lihat bahwa Paulus tidak mengejar panggung, posisi, atau pengakuan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan sejati tidak perlu dibuktikan dengan tergesa-gesa, tapi kita harus masuk dalam pendalaman. Pelayanan tanpa pembentukan beresiko melahirkan kesombongan, itu sudah pasti. Karena itu pembentukan atau kedalaman adalah Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak sedang mencari orang yang cepat, tetapi Tuhan sedang mencari orang yang siap dipakai Tuhan. Tanpa proses Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, kenapa Paulus pergi ke Arab? Karena Arab itu adalah tempat kesunyian dan pembentukan bagi Paulus. Dikatakan, tetapi aku pergi ke tanah Arab. Arab bukan tempat strategi untuk pelayanan. Dan tadi luar biasa kita berdoa untuk Arab, ada belum? Sudah ya, kita sudah berdoa untuk Arab. Tadi kita berdoa untuk Bangladesh, ya. Nah, Arab bukan tempat strategis. Arab adalah tempat sepi, tidak terkenal, dan juga tidak terlihat. Itulah sebabnya Arab itu melambangkan apa? Kesendirian dengan Tuhan. Jadi kita mesti punya waktu kesendirian dengan Tuhan. Arab itu juga bisa melambangkan pelepasan identitas yang lama, pembentukan karakter dan hati. Di Arab, Paulus tidak mengandalkan pengetahuan lama. Kita tahu bahwa dia adalah seorang profesor doktor. Bahkan dia berkata bahwa apa yang dahulu aku anggap untung, sekarang aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Jadi di Arab itu dia tidak mengandalkan pengetahuan lama. Dia tidak membanggakan latar belakangnya yang tahu tentang hukum Taurat. Dia ada ahlinya. Dia belajar langsung dari Kristus. Karena di Arab bagi Paulus adalah masa dia menunggu. Di sana bisa saja untuk kita hari ini kita mengalami keterbatasan ekonomi, atau doa yang belum dijawab, atau pelayanan yang tidak diperhatikan. Tanda kutip, itu seperti kita ada di Arab. Arab bukan hukuman, tapi ruang pewahyuan.
Jadi pada waktu kita diizinkan Tuhan, seperti Elia diizinkan Tuhan masuk ke Kerit, Paulus diizinkan Tuhan untuk pendalamannya di Arab, itu adalah tempat pewahyuan bagi dia. Karena dia seorang profesor doktor yang hebat. Tapi dia tidak memakai pengalamannya itu, dia juga tidak memakai kuasanya itu. Galatia 1 ayat 12 kita baca sama-sama. Karena Paulus menerima Injil langsung dari Yesus, bukan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi kedalaman firman yang kita mengerti itu didatangkan dari relasi kita dengan Kristus, bukan rutinitas kita. Rutinitas kita rajin datang ke gereja belum tentu kita mendapatkan pengajaran langsung, tapi hubungan kita, relasi kita. Sebab kalau pengetahuan teologis tanpa hubungan dengan Tuhan, maka persekutuan itu akan menjadi kering. Kita bisa berbicara bagi umat Tuhan, tapi kita tidak bisa menghidupi, atau itu tidak bisa menjadi hidup bagi kita. Tuhan ingin kita mengenal kebenaran, bukan sekedar menghafal ayat. Jadi kita jangan bergerak sedikit hafal ayat, bergerak sedikit hafal ayat. Baik juga, tetapi Tuhan ingin kita mengenal ayat itu. Saya bilang sama Pak John bahwa setiap orang harus terima satu firman. Dia harus punya firman, karena firman itu yang dia dapatkan. Alkitab bilang barang siapa mendapatkan firman, dia mendapatkan hidup. Saya bersaksi waktu anak saya Resti dalam sakit yang keras, saya berpuasa dan saya mendapat firman untuk dia, dan dia peneguhan bilang, mama saya juga dapat firman itu. Dan sampai hari ini saya kalau berdoa untuk Resti, saya ucapkan firman itu, Resti pun selalu ucapkan firman itu. Firman itu di dalam Mazmur 103 berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwa Resti, pujilah namanya yang kudus hai segenap batin Resti. Pujilah Tuhan hai jiwa Resti, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang meluputkan engkau daripada liang kubur, dia yang memengkutai engkau dan kasih setia dan rahmatnya, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dan betul, dia naik semakin tinggi. Itu firman. Jadi setiap kita harus dapat firman. Saya punya firman, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Karena itu saya sangat menjaga integritas saya, khususnya dalam masalah keuangan di yayasan. Saya tidak bermain-main. Saya tidak menuntut hak saya, yang penting hak guru-guru semua dibayarkan. Karena bagi saya nama baik lebih besar dari kekayaan besar. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan pelihara hidup kita dengan luar biasa. Seperti kemarin saya sudah berdoa, Tuhan, Resti harus daftar wisuda, dia harus make up, satu kali make up saja 650, 3 kali make up sudah berapa? Terus harus sewa baju wisudanya daftar. Tiba-tiba malam ada yang WA saya, Mel, siap Kak? Tolong bilang Resti, kakak yang akan tanggung, dia punya daftar wisuda, make up dan semuanya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Iman tidak mengandalkan keadaan. Ya, jadi kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya kita menghafal firman, tapi bangun waktu pribadi dengan Tuhan. Dengar firman, hidup karena firman. Biarkan firman mengubah cara berpikir dan hidup kita. Setiap kita di tempat ini pastikan kita mendapat firman. Waktu saya dan Emi masuk dalam YHB pegang keuangan, saya bilang sama Emi, mari kita dapatkan firman untuk keuangan YHB. Kita berdoa terus, Tuhan bilang begini, tepung dalam tempayanmu tidak habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak pernah berhenti sampai musim berikut. Dan saya melihat Sekolah Tunas Bangsa tidak pernah kekurangan sampai tahun ajaran baru lagi. Pas. Uang sekolah bayar 12 kali, guru dapat gaji 13 kali, staf dapat gaji. Coba bayangkan, kita ambil uang dari mana? Uang sekolah bayar 12 kali, guru dan staf dapat gaji
13 kali, betul ya Kak Asia? Ya kan? Kita dapat uang dari mana kalau bukan firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu pastikan kita waktu di Arab atau di Kerit, di mana pendalaman kita, dapatkan firman dan ucapkan firman itu, maka firman itu tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia. Biarlah firman mengubah cara berpikir dan hidup kita. Karena Tuhan tidak mencari orang yang tahu banyak ayat, tapi orang yang hidup oleh ayat itu. Sekali lagi, Tuhan tidak cari orang yang tahu ayat, tetapi yang mau hidup oleh ayat-ayat itu. Sehingga pada waktu kita berdiri, kita bersaksi betul firman itu menjadi nyata. Apa yang Paulus alami ketika dia masuk di dalam tempat kesunyian, maka Paulus mendapat pewahyuan firman yang dalam, yang tadi baru saja kita bahas. Paulus dipakai Tuhan dengan dahsyat ketika selesai dia mendapatkan pendalaman, maka Tuhan membawa dia dalam satu kondisi perluasan. Paulus setelah dari Arab, Tuhan memperluas pelayanannya. Perluasan kepada lintas bangsa, dari Yahudi ke non-Yahudi, dari lokal ke global, dari penganiayaan menjadi rasul bangsa-bangsa. Saudara pastikan saudara siap untuk ditemani, bukan ditemani, dikawal Tuhan. Itulah sebabnya mari perluasan Tuhan selalu melampaui zonnya nyaman kita. Tuhan memanggil kita untuk berdampak lebih luas. Amin. Injil tidak bisa dibatasi oleh budaya, bahasa, atau latar belakang. Tidak. Perluasan hari ini mempengaruhi keluarga kita, kesaksian di tempat kerja kita, pelayanan lintas generasi, dampak di komunikasi dan bangsa. Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya untuk diri kita sendiri. Tadi ada 2 ibu dari Ambon datang ke rumah, mau pinjam rumah kita untuk training hamba-hamba Tuhan, ada 50 orang. Jadi mereka bilang, "Ibu, Bapak bayar berapa?" Saya sama Pak John bilang, saya yang bilang, "Ibu, kita ini tidak punya apa-apa, ini semua milik Tuhan. Kita tuh hanya pinjam aja." Jadi kalau Tuhan bilang Tuhan mau pakai, kita tidak berani bilang harga berapa. Silakan saja ibu dorang lihat listriknya, lihat airnya. Karena saya percaya kita dapat ini karena Tuhan mau pakai. Jadi dia bilang, wah luar biasa sekali, berarti Tuhan menjawab doa kita. Langsung tadi mereka pulang kembali ke Ambon. Hanya datang ketemu kita beberapa menit karena tidak dia dengar bahwa mereka punya rumah retret ada di Hof. Mungkin mereka melihat Ibu Mary punya Facebook kali tentang Hof. Ya, jadi kita punya apa-apa, ingat, Tuhan tidak memberi kita hanya untuk diri kita sendiri. Pasti Tuhan mau pakai untuk kepentingan Tuhan. Demikian Paulus. Dia mempunyai dampak global yang luar biasa. Kenapa? Karena surat-suratnya yang hebat hari-hari ini. Bayangkan dia membentuk gereja mula-mula. Dia juga menjadi fondasi iman Kristen. Dia juga terus mengubah hidup kita sampai hari ini dengan surat-suratnya yang luar biasa. Ingat bahwa hidup yang diproses Tuhan itu berdampak jangka panjang. Kesetiaan hari ini menentukan warisan hari esok. Alkitab berkata, bapak-bapak yang berdosa, anak-anak yang menanggung. Alkitab berkata, bapak-bapak yang diberkati, anak-anak yang menerima. Karena warisannya jangka panjang. Tuhan memakai hidup biasa untuk menghasilkan dampak yang luar biasa. Jadi walaupun hidup kita biasa-biasa, percayalah kita punya dampak yang luar biasa. Karena itu ada pertanyaan, apakah hidup kita sedang diperdalam Tuhan agar sesuatu hari dipakai Tuhan lebih luas?
Jadi kita bertanya, apakah hidup saya hari ini sedang diperdalam Tuhan? Dengan karakter saya, keadaan saya, karena saya percaya Tuhan akan pakai saya lebih luas, bukan soal usia. Jangan sampai kita bilang, sudah beta tua, besok mau masuk kubur. Tak usah leh, be hanya ikut Tuhan supaya be iman kuat. No! Tuhan mau pakai kita berdampak lebih luas di mana kita berada dan sejauh mana hari-hari hidup Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya mari kita siap mengalami perluasan seperti Paulus. Amin. Hari ini jika kita ada di Arab, jangan kecewa. Jangan merasa tertinggal. Jangan menyerah. Tuhan sedang membangun fondasi kita. Boleh bilang kiri kanan, Tuhan sedang membangun fondasi kita. Kalau nanti Tuhan membawa kita dalam perluasan, karena saya berdoa dan saya percaya Tuhan berbicara kepada saya bahwa ada jemaat-jemaat yang segera mendapat perluasan dari Tuhan. Tiba-tiba perluasan itu datang, nanti setelah ini saudara menjadi heran. Karena apa yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak timbul dalam hati saudara, yang tidak pernah saudara dengar, itu akan Tuhan sediakan. Karena itu kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap haus akan Tuhan. Tetap setia pada firman. Jangan sampai nanti kita sudah diperluas, kita sudah sibuk, kita tidak bersedia lagi diperintah oleh Tuhan. Tapi kita mau bilang, Tuhan, aku bersedia diperdalam oleh-Mu. Amin. Agar hidupku dapat diperluas oleh-Mu dan bagi kemuliaan-Mu. Dampak global hari ini kita lihat dari Paulus membuat fondasi teologi Kristen, gereja-gereja dipakai sampai sekarang. Kita mendirikan gereja lokal karena Paulus melakukannya. Ya kan? Dia membentuk pemimpin, dia menulis surat pastoral, dia menjaga kesatuan. Karena itu kita punya sistem gereja lokal, kita punya pemuritan, kepemimpinan rohani, struktur pelayanan, semuanya karena Paulus menanamkan dasarnya. Tetapi ingat, dia tidak diperluas begitu sebelum dia diperdalam oleh Tuhan. Karena itu mari kita melihat bahwa Paulus telah menulis surat yang dibaca 2000 tahun kemudian. Hidupnya membentuk bagi dunia, kesunyian di Arab melahirkan dampak global. Tuhan tahu hidup yang diperdalam Tuhan hari ini dapat menjadi berkat untuk dunia hari esok. Amin. Mari kita lihat lagi tentang Yesus. Bagaimana Yesus pun dia mengalami kedalaman sebelum pelayanan. Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Boleh kita baca Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sama-sama kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Iblis. Ayat ketujuh. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat ke-8.
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus ini adalah anak Allah dan ia memiliki kuasa penuh. Namun yang mengejutkan adalah Yesus waktu datang tidak langsung melayani. Yesus memilih diperdalam terlebih dahulu. Jika Yesus saja mengalami dan menjalani proses ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia? 30 tahun persiapan yang sunyi. Lukas 3 ayat 23 di situ berkata Yesus hidup sekitar 30 tahun sebelum dia pelayanan publiknya dimulai. 30 tahun itu tidak ada mujizat yang besar, tidak ada khotbah terkenal, juga tidak ada pengikut banyak. Namun selama 30 tahun itu apa yang Yesus lakukan? Yesus taat dalam keluarga. Yesus hidup sebagai anak tukang kayu. Yesus bertumbuh dalam hikmat dan perkenanan Allah. Lihat, padahal dia anak Allah. Dia datang tuh mestinya langsung. Tetapi tidak, dia mau diperdalam. Dia mau dibentuk. Tuhan menghargai kesetiaan dalam hal biasa. Yesus beta percaya waktu itu Pak Yusuf bilang, Yesus angkat ini dong. Yesus basapu dong. Yesus itu ada orang mau beli, lu lihat kau tawar dulu. Itu sudah pasti. Ya, tapi lihat kerendahan hatinya luar biasa. Kehidupan tersembunyi kita itu tidak sia-sia. Orang Kupa bilang tak usah makararapak, santai sah. Kalau waktunya diperluas datang juga. Karena Tuhan membangun karakter lebih dahulu, baru Tuhan mempercayakan kuasa. Kalau belum ada karakter jangan harap kuasa. Enggak ada. Karakter itu lebih penting. Jangan meremehkan fase biasa. Jangan. Tuhan bekerja bahkan ketika hidup kita tidak terlihat istimewa. Yesus tidak terlihat istimewa karena dia adalah hanya anak seorang tukang kayu, padahal dia itu anak Allah yang hidup, dia berkuasa, dia berotoritas. Sebenarnya kesetiaan kita sehari-hari itu latihan rohani loh. Setia dalam pekerjaan kita sebagai guru, sebagai pegawai di pemerintahan, pegawai di swasta, sebagai pengusaha, sebagai apa saja. Itu adalah latihan rohani pekerjaan kita itu. Sebab Tuhan lebih tertarik pada siapa kita saat tidak ada yang melihat. Yang kedua, 40 hari puasa dan doa, kedalaman relasi. Lukas 4 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan Yesus dipimpin Roh Kudus ke padang gurun. Di sana apa Yesus lakukan? Dia berpuasa, dia berdoa dan menghadapi pencobaan. Padang gurun bukan tempat pelayanan, melainkan tempat peneguhan identitas. Sekali lagi, padang gurun bukan tempat pelayanan, tetapi tempat peneguhan identitas. Jadi kalau kita sedang ada dalam padang gurun, rasa tidak enak, rasa panas, rasa kecewa, rasa frustasi, ingat itu adalah peneguhan identitas. Apakah kita anak Tuhan? Apakah kita mau setia? Seperti Pak Pendeta John Dede bicara, orang yang baik hati itu banyak.
tetapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Jadi padang gurun itu tempat Tuhan membentuk identitas kita. Ya, kita diolok di situ, kita dihina di situ, kita disalah mengerti di situ. Betul. Waduh, ngeri sedap. Tapi kalau kita tahu bahwa tempat itu adalah di mana Tuhan sedang membuat peneguhan identitas. Benar, itu terjadi. Waktu saya di padang gurun Tuhan, saya bilang Tuhan, I'm give up. Saya angkat tangan, saya tidak mau lagi ikut Tuhan. Saya tidak mau lagi. Saya give up. Kenapa? Karena waktu saya habis menikah kan saya diterima di kantor gubernur. Lalu saya harus meninggalkan kantor gubernur kan ikut hambanya Pak John. Tetapi tidak ada tanda-tanda kebaikan. Susahnya minta ampun, jadi pembantu rumah tangga lagi, tempat tukang cuci, udah begitu pemimpin kita panggil Pak John dan saya dapat suara Tuhan bilang kalian pulang Kupang. Pada yang lain di Jepang, yang lain di Australia, yang lain di Singapura, yang lain tetap di Jakarta, kita disuruh pulang Kupang. Sudah pulang Kupang lagi, beta pikir ada hal yang spektakuler, jual-jual di pinggir jalan leh. Tetapi firman Tuhan datang kepada saya di Yesaya 52 ayat 12. Dan ternyata firman itu sama persis firman Tuhan untuk Pastor Margaret Court. Yang entah dengan cara Tuhan yang hebat kita bertemu dengan beliau. Itu juga dia dapat firman itu. Dan entah dengan cara Tuhan yang hebat juga saya ketemu dengan bapak sekolah di Australia yang visinya, yang ayatnya sama, Yesaya 58 ayat 12. Dan buktinya hari ini firman itu terjadi. Peneguhan identitas terjadi. Saya menjadi ibu dari banyak anak. Sampai anak saya yang Down syndrome pun Tuhan kasih. Anak saya yang jiwanya terganggu pun Tuhan kasih. Tuhan kasih saya macam-macam anak. Karena ibu dari banyak anak. Bahkan kemarin di airport ada beberapa orang tua murid saya sama Fani datang. Beberapa orang tua murid cium Fani dan hormat mereka, lalu mereka pergi, tidak tegur saya pun. Terus Fani datang peluk mama, kasihan mama. Hah? Maksudnya? Kasihan ya dong, saya kenal mama, dong saya tahu mama, maaf ya. Saya berhasil Fani, saya bilang. Saya tidak perlu. Saya berhasil dong, orang tidak perlu, kita tidak perlu cari identitas. Saya apa? Kok mama saya apa? Kenapa emangnya DP identitas dari orang tua hormat? Orang nggak ada. Saya berdiri dengan Fani di sebelah, mereka lewat. Halo Miss, peluk. Anak-anak baru pulang libur ya? Iya, kita baru pulang libur. Ayo Miss. Sudah bilang, ih kasihan ya dong, saya tahu mama. Kok dosa nih kenal beta, nonton togor tak? Peneguhan identitas itu penting dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi kita puasa ini bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Jadi kita sedang menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, bukan memaksa Tuhan supaya kehendak Tuhan jadi. Doa juga bukan rutinitas, tetapi relasi. Hubungan dengan Tuhan, kita punya relasi sehingga kita senang sekali kalau datang doa. Pencobaan menguji siapa yang kita percaya. Yesus menang bukan dengan kuasa spektakuler, tetapi dengan firman Tuhan. Kita juga harus menang dengan firman Tuhan. Mari kita ngomong firman yang kita dapat, tapi bukan kita ambil orang firman kalau kita ngomong, tidak bisa. Ingat sekali lagi, setiap kita harus terima firman. Karena Alkitab bilang barang siapa menerima firman, dia menerima hidup. Semua kita, saya ajarkan anak-anak kita, anak-anak saya harus terima firman dari Tuhan. Supaya kalian bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan firman itu memelihara kalian. Kita mesti bangun firman di dalam kehidupan kita. Yesus mengalami identitas diteguhkan sebelum aktivitas dimulai.
Engkaulah anakku yang kukasihi, Lukas 3 ayat 23. Perhatikan, dia mengalami identitas yang diteguhkan sebelum aktivitas dia dimulai. Engkaulah anakku yang dikasihi. Karena itu biarlah kita melihat bahwa baru 3,5 tahun pelayanan, namun kuasanya dahsyat. Setelah padang gurun, Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa Roh Kudus. Dia pelayanannya berdampak kekal. Kenapa? Merubah hidup manusia. Amin. Merubah sejarah dunia dan mengubah arah kekekalan. Dari binasa datang kepada hidup yang kekal. Tuhan tidak butuh waktu lama jika fondasi kita kuat. Mari kita bangun kualitas fondasi yang kuat. Karena kuasa yang sejati lahir dari kedalaman. Amin. Tuhan memberkati kita.